Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada materi persamaan fungsi eksponen ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk serta penerapannya ya. Nah, di sini kita mengenal istilah pertidaksamaan. Artinya dia itu tidak sama dengan. Bisa lebih besar sama dengan, ataupun lebih besar saja, ataupun bisa juga kurang dari sama dengan, ataupun kurang dari saja. Nah, di sini yang pertama bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini penyelesaiannya itu kita melihat dahulu A-nya itu, nilai A di sini. Apakah dia lebih besar dari 1 atau dia di antara 0 1? 0 sampai 1 itu contohnya apa? Namanya ada 1 per 2, 3 per 6, 3 per 6 dengan ini ya, setengah ya anak-anak, atau 2 per 9, atau 1 per 4, seperti itu. Maka untuk sifat A lebih besar sama dengan lebih besar 1, maka fx nya penyelesaiannya itu fx lebih besar sama dengan gx. Nah, jika dia 0 sampai 1, maka tandanya ini dibalik anak-anak. Yang tadinya lebih besar sama dengan menjadi kurang sama dengan. Fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini juga berlaku jika tandanya itu A pangkat x ya, lebih besar A pangkat gx. Ada sama dengannya. Maka sama ya, untuk A lebih besar 1, maka penyelesaiannya itu x lebih besar gx. Nah, jika dia A-nya itu di antara 0 sampai 1, penyelesaiannya tandanya di mana yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari. Oke, paham ya? Selanjutnya ada juga bentuk A pangkat fx kurang dari sama A pangkat gx. Jika dia A-nya itu bilangannya lebih dari 1, contohnya ada 2, ada 5, 9, seperti itu. Nah, tandanya fx kurang dari sama dengan gx. Tetapi jika dia itu antara 0 sampai 1, itu tandanya dibalik anak-anak, dan pangkatnya itu kita sama dengankan. Karena kan ini sama-sama A, maka kita hanya perlu mengambil bentuk eksponennya aja. Fx lebih besar sama dengan gx. Dibalik ya tandanya anak-anak, ingat. Nah, setelah kita tahu nih, kalau kita ingat-ingat grafik x berpotensi ya anak-anak di sini ya, di 0,1 ya. Nah, kita coba lihat ya di contoh-contoh persamaannya. Nah, di sini bagaimana sih cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen? Nah, di sini ada 4 langkah yang Ibu tuliskan. Yang pertama, merubah ke bentuk seperti ini. Bentuk di mana bilangan pokoknya itu sama. Kemudian bilangan eksponennya itu nanti kita menggunakan sifat yang Ibu jelaskan. Seperti itu ya. Kita dari sini dulu. Nah, ini kalau ini kita mengingat anak besar sama dengan kita mulai dulu ya. 9 pangkat 2x min 3 lebih besar sama dengan 1 per 7 pangkatkan x kuadrat min 4. Nah, caranya dengan merubah ke bentuk seperti ini. Nah, ini kan sama dengan 3 pangkat 2. Kita segerakan. Ini juga 1 per 27 itu artinya 1 per 3 pangkat 3. Artinya 3 pangkat negatif 3 dikali x kuadrat min 4. Nah, kita kalikan anak-anak. 4x min 8. Yang ini 3 pangkat negatif 3x kuadrat plus 12. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, tadi sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah karena ini 3 kan lebih besar dari 1, maka
penyelesaiannya fx lebih besar sama dengan gx, seperti itu ya. 4x min 8 lebih besar sama dengan 3x kuadrat plus 12. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita dapatkan pangkatnya saja. Nah, di sini bilangan pokok sudah sama. Nah, setelah itu kita rubah ruasnya ya, biar ke bentuk seperti ini. Plus 4x min 8 min 12, nah kurang dari sama 0. Nah, setelah bentuk seperti ini kita rubah menjadi pembuatan. Pembuat 0 itu kita rubah persetidaksamaan ini menjadi sama dengan seperti itu ya. Plus ini. Nah, plus 4x min 20. Kita lakukan yang namanya pemfaktor. Cara pemfaktoran bagaimana? Kalian sudah paham ya, yaitu dengan membuat dua kurung seperti ininya. Ini 3, berarti di sini 3, di sini x, di sini x. Kemudian kita kalikan 3 kali 20. 3 kali 20 itu 60 anak-anak. Nah, dari 6 ini kita cari faktor-faktor. 1, 60, kalau 2, berut ya, 30, kalau 3, 20, 15. Terus kalau 5, berapa anak-anak? Kalau 5, 12. 15, kalau 6, 10, dan seterusnya. 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10. Ketika stop, kita ambil nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang ini, yang mana sih yang bisa membuat angka 4? Yang mana anak-anak? Ya, betul, yang 6 dari ini ya. Maka kita tuliskan di sini 10. Nah, biar jadi plus 4, positif 4 gimana? Maka ini negatif, ini negatif, dan ini positif. Selanjutnya kita coret. Nah, x min 3x bagi 3 kan x, 6 bagi 3 2. Nah, sehingga pemfaktorannya itu x min 2 3x plus 10 sama dengan 0. Nah, berarti x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Dan di sini 3x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 per 3. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, kita lakukan yang namanya mengis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya itu dengan membuat, nah, di sini kita yang lebih kecil itu di sebelah kiri, lebih kecil kan min 10 per 3, yang besarnya di sebelah kanannya. Kemudian kita beri tanda penuh di sini, tanda penuh ini juga. Nah, penuh ini artinya karena dia lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya. Kemudian kita uji dengan titik 0. 0 masukkan ke sini. Sini ya. 0 ditambah 0 dikurangi 8 dikurangi 12, jadi negatif 20. Jadi artinya dia tandanya negatif. Di sini kita lakukan selang-seling, positif negatif positif. Kemudian karena yang terpilih itu sama dengan, maka yang positif lebih besar 0, seperti itu. Nah, artinya yang diarsir ini adalah himpunan penyelesaiannya. Artinya x himpunan penyelesaian sama dengan x dimana x lebih kecil sama dengan negatif 10 per 3. Kenapa kecil, Bu? Iya, karena di sebelah kirinya negatif 10 per 3. Atau pakainya atau ya, atau
X lebih besar sama dengan 2. Kenapa lebih besar sama dengan 2, Bu? Karena dia nanya 2. Seperti itu ya. Bagaimana? Mudah kan?